Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wantini dari Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Saya Dr. Suyatno MPDI, anggota riset keilmuan. Saya Siti Mutiadini, MSc Psikolog. Saya anggota riset kemanusiaan. Kami tim riset kemanusiaan Universitas Ahmad Dahlan. Salah satu persoalan serius dampak pandemi COVID-19 adalah banyaknya anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Kementerian Sosial mencatat bahwa per tanggal 20 Juli 2021, sebanyak 11.045 anak menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak penelitian empiris bahwa permasalahan urgent dari COVID-19 bukan hanya mengakibatkan korban jiwa, namun diikuti oleh permasalahan kesehatan mental yang terjadi pada keluarga korban. Salah satunya pada anak-anak yatim piatu korban COVID-19 yang membutuhkan pendampingan dan penanggulangan kesehatan mental. Jika tidak mendapat penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait, masalah ini dapat berkembang tidak hanya menjadi persoalan kesehatan fisik, namun menjadi persoalan sosial dan kesehatan mental yang dampaknya sulit dibayangkan. Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa selain jumlahnya yang masih sangat terbatas, penelitian yang berusaha mengembangkan model psikoterapi untuk anak-anak korban COVID-19 tidak efektif untuk jangka panjang, dan pilihan-pilihan treatmentnya juga sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan krusial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model intervensi psikoterapi berbasis digital untuk anak-anak korban COVID-19, mengembangkan dan menguji efektivitas, serta mendiseminasi model pengembangan intervensi psikoterapi. Pertama, melakukan need assessment lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengadakan wawancara mendalam kepada subjek penelitian, melakukan pengamatan terhadap sasaran terapi, dan melakukan forum group discussion dengan pakar psikologi. Kedua, merancang model intervensi psikoterapi berbasis digital. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil need assessment, merancang model berdasarkan need assessment, mengundang pakar untuk expert judgment, dan melakukan uji coba terbatas dari kelompok besar model yang telah dikembangkan sehingga tercipta model intervensi yang telah tervalidasi. Ketiga, diseminasi model yang dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai intervensi kepada subjek sasaran yaitu anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19. Ekspresif. Ekspresif adalah salah satu terapi untuk menangani trauma pada anak. Terapi ini dapat dilakukan dengan teknik menulis ataupun menggambar. Menulis dapat menenangkan pikiran anak, melepaskan ketegangan, menguraikan kebingungan, dan membuka alur baru dalam kehidupannya. Kemudian menggambar, ada beberapa hal yang dapat digambar untuk mengobati trauma pada anak. Anak dapat menggambar bebas, menggambar kejadian traumatis,
menggambar hari depan, menggambar kata, menggambar judul, atau juga menggambar perasaan. Kemudian anak dapat menceritakan apa isi dari gambar yang ia buat, sehingga kita tahu makna dari gambar tersebut yang berkaitan dengan diri anak. Rekreasional merupakan salah satu bentuk terapi untuk menangani trauma pada anak. Rekreasional, anak dihadapkan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan mampu mengembangkan aspek fisik, pikiran, sosial, dan emosional anak sehingga meningkatkan resiliensi mereka. Olahraga merupakan salah satu contoh dari terapi rekreasional. Olahraga akan memberikan kesegaran dan menyalurkan energi anak dengan cara yang positif. Selain itu, bermain juga merupakan salah satu contoh dari terapi rekreasional ini. Melalui bermain, anak-anak dapat mengekspresikan emosi yang menyakitkan, mengekspresikan keinginan, ketakutan, kekhawatiran, fantasi, serta menampilkan kembali pengalaman traumatisnya, baik secara verbal maupun nonverbal. Permainan yang dapat digunakan untuk mengatasi trauma pada anak adalah permainan-permainan di mana anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada pada diri mereka. Contohnya adalah permainan bayang-bayang, di mana anak bisa mengekspresikan apa yang ada pada diri mereka melalui cerita-cerita yang mereka tampilkan dari bayang-bayang yang mereka buat. Terapi yang dapat dilakukan untuk kesehatan mental salah satunya yaitu terapi musik. Terapi musik bisa berupa mendengarkan lagu, bernyanyi, menggerakkan badan sesuai irama, dan memainkan alat-alat musik. Terapi musik dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Terapi ini dapat membantu anak yang memiliki kecemasan, depresi, dan trauma, sekaligus membantu untuk mengungkapkan sumber peristiwa trauma yang mendasari. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental, terapi musik juga dapat diterapkan pada anak-anak yatim piatu korban COVID-19.
Melalui terapi musik, anak-anak yatim piatu mendapatkan rasa aman, nyaman, tentram, dan menjadikan jiwa kuat menatap masa depan dengan baik. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, pikiran sehat, serta energi kuat sehingga akan terpancar aura yang optimis. Berikut merupakan salah satu contoh terapi musik yang dapat diterapkan pada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Solihah. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu jenis trauma healing yang bisa diterapkan kepada anak-anak yang orang tuanya terdampak, terkena atau menjadi korban COVID-19. Salah satu jenis trauma healing yang akan saya terapkan ialah terapi relaksasi. Terapi relaksasi ini bisa digunakan untuk mengendurkan ketegangan, baik ketegangan jasmani maupun ketegangan jiwa. Baik, langsung saja kita mulai prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Wardah Solihah, bisa dipanggil Kak Wardah, dan juga dengan adik siapa? Nah, Baik, adik Lukna. Nah, adik Lukna, di sini kakak akan menerapkan salah satu trauma healing dengan jenis terapi relaksasi yang bisa digunakan untuk membuat diri Lukna menjadi rileks dan juga membantu memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik pada diri Lukna. Terapi ini juga bisa mengurangi rasa cemas, gelisah, khawatir, dan juga digunakan untuk mengurangi rasa tekanan ataupun ketegangan jiwa yang ada pada diri Lukna. Nah, mungkin kita langsung saja di Lukna. Untuk tahap yang pertama, Lukna dipersilakan untuk menutup mata. Nah, di sini Lukna disarankan untuk tetap dalam keadaan rileks dan juga mengesampingkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran Lukna. Dan usahakan untuk tetap fokus dan juga rileks. Nah, pertama kita akan melakukan tarikan nafas dan membuangnya secara perlahan. Baik, dimulai dari hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Nah, baik, tetap dalam keadaan menutup mata dan kondisi tetap rileks. Mari kita ulangi tarikan nafas tersebut sebanyak 3 kali. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan, dan tarik nafas, keluarkan. Nah, tetap dalam kondisi rileks ya, Lukna. Selanjutnya tahap yang kedua ialah dengan menggenggam tangan kanan maupun tangan kiri, dan dipersilakan Lukna untuk meletakkan kedua tangan Lukna di atas paha. Nah, selanjutnya Lukna dipersilakan untuk menggenggam tangan. Nah, genggaman tangan ini bisa membuat otot-otot Lukna menjadi tegang. Dan selanjutnya kita akan membuka genggaman tangan kita secara perlahan. Luaran riset keilmuan skema kemanusiaan ini terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib berupa publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional dan jurnal nasional. Luaran tambahan berupa hak cipta model intervensi psikoterapi dan artikel di media massa.